علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Pertama-tama yang kami hormati Al-Ustadz Abdurrahman Ibrahim yang alhamdulillah sudah bergabung di tengah-tengah kita. Yang sama-sama kami hormati Pak Hasri, Pak Aris, dan juga Al-Ustadz Mujiyadi selaku founder dari Arham Travel. Juga teman-teman dari tim Arham Squad yang sudah berupaya menjalankan kajian rutin pada setiap hari Jumat ini. Dan tak lupa para jamaah sekalian, para perindu Baitullah yang sudah berkenan hadir pada kajian malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat limpahan nikmat iman dan Islam dan juga sehat walafiat, kita masih dapat berkumpul untuk sama-sama menuntut ilmu di kajian malam hari ini. Salawat teriring salam tak lupa harus selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas karunia kemuliaannya kita masih dapat merasakan manisnya Islam hingga saat ini. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Mungkin ada yang belum kenal, saya Mia, insya Allah akan memandu menjadi moderator pada kajian malam hari ini. Baiklah, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua ada sambutan, yang ketiga yaitu kegiatan inti, penyampaian materi, lalu ada tanya jawab, doa, dokumentasi, dan yang terakhir yaitu penutup. Baiklah teman-teman, untuk yang tidak berhalangan untuk on kamera, dipersilakan on kamera. Kita mulai kajian pada malam hari ini dengan sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan dibacakannya Al-Fatihah tadi bisa menambah keberkahan pada kajian kita malam hari ini. Baiklah, mempersingkat waktu, kita berlanjut ke yang kedua yaitu sambutan. Kepada yang terhormat Pak Hasri, waktu dan layar dipersilakan. Baik, suara saya jelas? Jelas Pak, jelas. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim nabiyina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Ta'ala Rabbul alamin, Tuhan semesta alam, atas karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Di antara nikmat yang patut dan seraya seharusnya kita haturkan setiap waktunya sebagai seorang hamba, yaitu atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, serta tak pula kita bersyukur untuk dan atas nikmat silaturahim, ya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dipertemukan pada malam yang insya Allah penuh keberkahan ini dalam kajian ilmu, dalam majelis ilmu, yang insya Allah doakan kami untuk dapat
istiqomah menjalani, kemudian menyelenggarakan untuk rekan-rekan dan keluarga besar dari Arham Circle semua. Dan alhamdulillah kita disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam kesempatan di bulan Zulqa'dah ini sebagai salah satu bulan haram ya yang kita kenal dengan penuh keberkahan. Dan di bulan haram ini kita juga berdoa kepada keluarga kita, kepada rekan-rekan kita, kepada seluruh umat muslim yang saat ini mulai menjalani rangkaian ibadah haji. Dan alhamdulillah kloter pertama ya dari Indonesia juga telah sampai di tanah suci. Saat ini mungkin sudah berada dan menjalankan kegiatan rangkaian ibadah haji ya dengan bermula dengan umroh di Madinah Al-Munawwarah. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Insya Allah kita yang berada dalam kajian ini, kajian yang mulia ini, insya Allah kita bermohon untuk dapat kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW di yaumul akhir kelak. Amin. Allahumma amin. Insya Allah kajian malam hari ini akan mengangkat tema seputar peristiwa ya Perang Badar. Insya Allah kita akan mentadaburinya, kemudian kita menteladani hikmah, kemudian peristiwa tersebut. Di antaranya adalah terkait dengan keberanian, keikhlasan, dan juga mencermati pertolongan Allah pada peristiwa Perang Badar yang merupakan peristiwa bersejarah bagi umat Islam. Dan yang kami hormati kepada guru kita, Gurunda Al-Ustad Al-Mukarram Al-Ustad Abdurrahman Ibrahim LCMH, beserta kepada para jemaah semua Arham Circle, keluarga semua, kemudian rekan-rekan yang hadir pada majelis ilmu ini insyaallah. Kemudian kami mewakili segenap manajemen Arham Travel menyampaikan jazakumullah khairan khasiran atas kehadiran, kontribusi setiap pihak yang kemudian secara istiqomah mempersiapkan kemudian menjalankan kajian ilmu ini dengan senantiasa penuh semangat. Semoga Allah mencatat dan menjadikan tindak tanduk kita sebagai amal soleh dan menjadikan majelis ini sebagai sarana untuk kita mendekat kepada Sang Pencipta Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Demikian kiranya yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan syukran, jazakallahu khairan hasilan kepada semua, wabil khusus kepada Gurunda Al-Ustad Abdurrahman Ibrahim LCMH. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Hasri atas penyampaian sambutannya, luar biasa. Alhamdulillah, karena sudah hadir Ustadz Abdurrahman Ibrahim di tengah-tengah kita, marilah teman-teman kita sama-sama mempersiapkan, menguatkan lagi niat kita untuk menuntut ilmu, siapkan catatannya, adab belajarnya juga dipersiapkan. Bismillah, kita sama-sama belajar malam ini kepada yang terhormat Ustadz Ibrahim, waktu dan tempat disilakan. Baik, suara saya kedengaran Mbak Mia? Terdengar Ustadz. Dengar ya, oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidinal karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi sahli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wattaqa wal 'afafa wal ghina. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan ya, begitu banyak kemudahan ya, begitu banyak kebahagiaan ya. Dan dari semua kemudahan dan kenikmatan itu kita bisa berkumpul dalam suatu majelis online ya. Majelis yang mulia yaitu majelis kita menuntut ilmu ya, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu sirah yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah umat Islam ya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu wasallam alaihi wasallam. yang dengan segala jerih payahnya ya, dengan segala perjuangan beliau bersama para sahabatnya ya, hingga sampailah ya kepada kita ya, suatu nikmat yang tidak tergantikan, nikmat terbesar dan bagi seorang manusia, yaitu adalah nikmat hidayah dan iman. Itu semua adalah hasil jerih payah para sahabat bersama Rasulullah berjuang dalam mendakwahkan Islam, sehingga walaupun kita berpisah ribuan kilometer jaraknya ya, dari tempat Rasulullah saat itu berada ya, tapi alhamdulillah ya, Allah takdirkan negeri tercinta kita ini mendapatkan nikmat iman dan hidayah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, peserta kajian ya, para perindu Baitullah. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Hasri dan Bapak Aris selaku founder Arham Travel ya. Begitu juga ya Mbak Mia selaku moderator pada kesempatan kali ini ya. Insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai ya, suatu kajian sirah. Ini bisa dibilang lanjutan dari kajian ya, kita sebelumnya. Kalau terakhir kita membahas tentang kota Madinah ya, yang sangat berkah itu. Kemudian bagaimana sejarahnya Rasulullah itu bisa sampai ke Madinah. Padahal beliau itu orang Mekah asli, ya. Beliau menjadi seorang Rasul di Mekah dan mendakwahi penduduk Mekah. Tapi ternyata ya, dalam tanda kutip ya, beliau terpaksa ya, harus hijrah ke Madinah ya, karena penduduk Mekah itu menolak dakwah beliau. Bukan hanya menolak, bahkan memusuhinya ya. Bahkan sampai diancam untuk dibunuh ya. Maka dengan terpaksa ya, beliau itu harus hijrah ke Madinah ya, sehingga yang mendapatkan keberkahan itu ya adalah Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian setelah Rasulullah tiba di Madinah ya, kemudian diterima oleh penduduk Madinah sehingga dinamakan kaum Ansor ya. Maka ya, pada tahun kedua Hijriah ini ya, bertepatan pada bulan Ramadan ya, tahun kedua Hijriah, yang dimana pada tahun yang sama itu umat Islam pertama kali disyariatkan berpuasa. Jadi perang Badar ini ya, judul kita pada hari ini adalah sejarah atau peristiwa perang Badar ya, yang dimana ini merupakan perang pertamanya umat Islam bersama Rasulullah melawan kaum kafir Quraisy ya. Saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Banyak sekali hikmah dan pelajaran ya. Bahkan ini ulama mengatakan menjadi titik tolak kebangkitan umat Islam.
yang tadinya itu ditindas, ya, yang tadinya tidak diperhitungkan, ya, yang dianggap lemah, tetapi setelah ya, terjadinya perang Badar dan meraih kemenangan, ya, akhirnya ya, orang Arab ya, itu mulai mempertimbangkan, mulai menganggap kekuatan kaum muslimin. Ya. Ya, bisa dibilang perang Badar ini menjadi tolak ukur kebangkitan kaum muslimin yang tadinya tertindas sehingga memiliki izah dan kekuatan, memiliki kehormatan kembali. Bahkan tidak main-main, yang dikalahkannya adalah orang Quraisy. Ya, yang pada saat itu ya, kaum Quraisy itu adalah kaum yang paling dipandang sejazirah Arab. Ya, bisa dibilang kota Mekah itu adalah kota yang paling metropolitan, penduduknya itu paling sejahtera, paling kuat. Baik, ya. Banyak sekali kemudian pelajaran ya, maka tidak panjang kata ya, kita akan mulai pembahasan tentang perang Badar ini. Ya, nanti. Ya. Bapak Ibu dan hati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki perang Badar untuk memahaminya ya, back story ya, atau kondisi suasana sebelum terjadinya perang Badar ini harus kita pahami kenapa perang Badar ini akhirnya terjadi. Ya. Kita mengetahui bahwasanya selama hidupnya Rasulullah itu ya, melalui beberapa peperangan. Kita mengetahui sebelumnya bersama Ustaz Syarif sudah membahas tentang perang Uhud, ya, itu juga menjadi perang besar juga. Ya, kemudian kita juga tahu ada perang Hunain, ada perang Khandaq atau perang Ahzab, ada perang Mu'tah dan yang lainnya. Ya. Semua peperangan itu memiliki latar belakang ceritanya tersendiri. Ya. Maka sebelum kita nanti bahas ya, mulai masuki perang Badar, kita harus tahu dulu asal mula terjadinya perang Badar ini dan kenapa perang Badar ini terjadi, agar kita paham ya, latar belakang terjadinya perang Badar ini. Maka kita masuk kepada fase sebelum terjadinya perang Badar ini. Perlu kita pahami bahwasannya hubungan antara kaum Quraisy, ya, kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin, ini hubungannya adalah pertama berperang. Ya, karena orang kafir Quraisy itu memusuhi kaum muslimin. Yang bahkan ya puncaknya ya, Rasulullah dan bersama para sahabat itu harus hijrah, harus keluar dari kota Mekah kemudian pindah ke Madinah. Ya, harus kita pahami adalah ya keadaannya ya, kaum muslimin ini sedang berperang mempertahankan diri melawan kaum kafir Quraisy yang saat itu menolak dakwah. Ya. Yang kedua adalah ya, kaum muslimin ya, para Rasulullah SAW ya, bersama para sahabat ketika keluar dari kota Mekah kemudian pindah ke kota Madinah itu dalam keadaan meninggalkan harta dan segala yang mereka miliki itu di Mekah. Padahal mereka memiliki harta, sebagian bahkan adalah para saudagar. Ya. Hartanya sangat banyak. Tetapi mereka itu dilarang, disyaratkan oleh kaum kafir Quraisy, ya, jika ingin hijrah ke Madinah, maka semua harta bendanya harus ditinggalkan. Kita tahu ada seorang Abu Bakar As-Siddiq, beliau seorang pedagang besar, hartanya sangat banyak. Ya, kita tahu ada Utsman bin Affan, ya, ada Umar bin Khattab, ya, ada Abdurrahman bin Auf, itu para saudagar semua. Ya. Dan para sahabat-sahabat yang lainnya, pasti mereka memiliki harta benda. Mereka terpaksa meninggalkan semua harta benda itu, ya, karena memang dilarang, ya, ditahan oleh para kaum kafir Quraisy, ya, dan menjadi syarat mereka itu boleh dipersilahkan pergi, ya, agak dengan syarat harus meninggalkan segala harta bendanya. Otomatis ketika mereka, para sahabat dan Rasul itu meninggalkan harta bendanya, maka semua harta benda yang tinggalkan itu dijarah atau diambil oleh kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah. Padahal itu adalah milik mereka. Dan perlu kita pahami bahwasannya ya, orang Mekah itu mata pencahariannya adalah berdagang.
Mereka itu para ahli pedagang besar, ya. Dan nggak main-main. Perdagangannya itu bukan hanya lokal tapi interlokal, ya. Bahkan antar negara. Ya, kita tahu dalam surat Al-Quraisy, ya, Allah berfirman ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Ya. Maka di antara kebiasaan orang Quraisy Mekah itu adalah melakukan perjalanan rihlatash syita'i was-shaif. Ya. Kebiasaan mereka itu melakukan perjalanan dagang itu 2 kali dalam setahun. Ketika musim panas, syita, ya, mereka melakukan perjalanan berdagang ke Yaman. Jadi perlu kita pahami, ya, peta Jazirah Arab, ya, ya. Kalau Yaman itu di arah selatannya Mekah. Ya. Maka mereka ketika musim dingin akan melakukan perjalanan berdagang ke Yaman ke arah selatan. Kita anggap Mekah itu tengah-tengah. Ya. Lihat syita iwasoif. Kemudian kalau perjalanan berdagangnya pada musim panas, mereka akan berdagang ke Suriah, ke Syam, ke Syam, ke daerah Syam, ya, itu ada di utara. Sehingga ya, ketika kaum kafir Quraisy itu ingin berdagang ke Syam, otomatis mereka harus melalui rute yang melewati Madinah Al-Munawwarah. Karena Madinah itu posisinya ada di utaranya kota Mekah. Nah, maka kita perlu paham ini dulu. Ya. Maka pada tahun itu, ya, sebagaimana Rasulullah itu adalah orang Mekah, beliau paham kebiasaan mereka. Ya, sehingga ya Nabi Muhammad SAW ini mengetahui informasi mengenai pergerakan kafilah dagang, ya, milik kaum kafir Quraisy, ya, yang pasti akan pada musim panas tahun itu akan pergi ke Syam. Dan pada saat itu ya, kafilah dagang Quraisy ini dipimpin oleh Abu Sufyan. Ini Abu Sufyan memang salah satu pemimpin kaum kafir Quraisy di Mekah. Ya, di antaranya ada Abu Sufyan dan Abu Jahal dan ada Abu Lahab. Untuk urusan berdagang, ya, ini biasanya memang dipimpin oleh Abu Sufyan karena beliau itu orang yang cerdas dan berdagang dan dikisahkan juga cerdas dalam strategi. Ya. Beliau memang orang cerdas di antara masyarakatnya. Dan nanti suatu saat, ya, atas izin Allah akhirnya Abu Sufyan ini nanti akan masuk Islam. Nah, pada saat itu, ya, Rasulullah itu mendapat kabar bahwasannya, ya, kafilah dagang Quraisy ini akan pergi ke Syam, ya, dipimpin oleh Abu Sufyan. Ya. Bahkan diriwayatkan itu mereka membawa, ya, barang dagangan itu senilai dengan 12 miliar rupiah. Ya, kalau kita konversikan, jadi memang dalam jumlah yang sangat besar. Jadi memang mereka begitu dahulu mata pencahariannya. Ya. Maka informasi ini diketahui oleh Rasulullah. Ya. Karena mengetahui informasi ini, Rasulullah itu sudah mencoba, ya, ingin menghadang atau mengambil alih harta yang dibawa oleh Abu Sufyan dan para rombongannya. Kenapa begitu? Ya. Yang pertama tadi, ya, bahwasannya memang hubungan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy Mekah ini adalah perang. Sehingga harta benda dan nyawa itu hukumnya halal. Ya. Yang kedua adalah, ya, harta benda yang dibawa oleh Abu Sufyan itu sebagiannya adalah milik kaum muslimin yang dulu ditinggalkan di Mekah. Sehingga boleh diambil. Ya, maka tadinya rencana awal, ya, Rasulullah itu, ya, mengirim beberapa utusan untuk bisa menghadang. Ya, jadi perjalanan itu kan pergi dan pulang. Jadi ketika perjalanan pergi, ya, pasti rutenya akan melewati Madinah, yang mendekati kota Madinah. Ya. Itu Rasulullah sudah mencoba untuk menghadangnya, tetapi tertinggal. Ya. Rombongan Abu Sufyan itu sudah lebih dahulu lewat dan sudah melewatinya sehingga utusan Rasulullah itu tidak berhasil mendapatinya. Ya. Maka, ya, pas Rasulullah tahu pasti akan kembali ini, ya. Maka ditunggu, ya. Ditunggu sambil dicari informasinya. Nah, saat itu Rasulullah itu mengirim delegasinya yang bernama Bas bin Amr, ya, untuk mengumpulkan berbagai informasi penting mengenai kafilah ini.
Ketika mereka kembali, ya, ketika Abbas bin Amr ini kembali, kemudian memberikan informasi bahwasannya kafilah ini akan tiba ya di daerah ini pada kira-kira hari ini. Ya, maka setelah mendapatkan informasi ini, Rasulullah itu mengajak para sahabatnya dari kaum Ansor dan Muhajirin. Tujuannya satu. Ya. Awal tujuannya itu Rasulullah itu ingin menghadang dan mengambil alih harta benda rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Itu awalnya. Tidak berniat ingin perang. Sehingga ya, Rasulullah itu hanya keluar bersama sekitar 300 sahabatnya saja. Ya, ini banyak riwayat ya. Ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 320, ada yang mengatakan 340. Ya. Atau kita ambil berarti sekitar 300-an ya. Dan hanya membawa sekitar 70 unta dan 2 kuda dan tidak membawa peralatan lengkap layaknya sebuah pasukan perang ya. Karena memang awalnya itu tujuannya hanya ingin menghadang kemudian mengambil alih harta perdagangan yang saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan itu saja ya. Nanti setelah itu barulah ya, terjadi sebuah peperangan. Di antara para sahabat Rasul itu, maka sebagian besarnya yang ikut perang, yang keluar perang akan menuju Badar itu, ya, sebagian besarnya adalah kaum Ansor. Hampir sebagiannya, bisa dikatakan 3/4-nya adalah kaum Ansor, ya, 1/4-nya adalah kaum Muhajirin. Ya. Kita tahu bahwasannya kaum Muhajirin itu adalah orang sahabat-sahabat Rasul yang orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Adapun kaum Ansor itu adalah orang Madinah ya, yang menolong kaum Muhajirin ketika hijrah ke Madinah. Ya. Dalam riwayat dikatakan Rasulullah itu ya, bersama para sahabatnya keluar pada bulan Ramadan. Ya, jadi pertama kali beliau berpuasa ya bersama para sahabatnya, maka saat itulah terjadi peperangan. Beliau keluar pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah pada tanggal 17. Ya, jadi 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah. Ya, beliau keluar bersama para sahabatnya yang berjumlah sekitar 300-an orang. Beliau keluar menuju Badar. Badar itu sebuah wilayah ya, jaraknya sekitar 150 km dari kota Madinah. Yang dimana Badar itu adalah sebuah lembah yang nanti itu menjadi rutenya yang akan dilewati oleh rombongan dagang Abu Sufyan. Maka disitulah ketemunya. Nah, kebanyakan peperangan itu dinamakan dengan tempat jadinya peperangan. Seperti perang Uhud jadinya di daerah yang bernama Uhud. Ya. Nah, perang Badar juga begitu. Kemudian Rasulullah ketika keluar ke Madinah, ya, maka Rasulullah itu memberikan mandat ya kepada Abdullah bin Umi Maktum untuk sholat bersama umat Islam di Madinah. Jadi menggantikan Rasulullah sebagai imam. Kemudian ya, Rasulullah juga menunjuk Abu Lubabah ya sebagai pelaksana sementara tugas pemerintahannya. Jadi Rasulullah sebagai pimpinan tertinggi ya, kemudian ketika keluar kemudian meninggalkan perwakilannya untuk tetap melaksanakan tugas menjadi imam dan tugas pemerintahannya. Kemudian selama dalam perjalanan menuju Badar ini, ya, Rasulullah itu mengalami beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu yang menjadi pelajaran untuk kita, Rasulullah itu ya, ketika perjalanan kita tahu jaraknya 150 km menuju Badar, ya, itu Rasulullah itu dengan para sahabat itu sama yang dirasakan. Ya, tidak seperti kalau kita nonton film perang, itu biasanya pimpinan itu yang paling dimuliakan, yang paling santai ya. Dia ditandu atau naik kendaraan yang paling mewah sehingga paling nyaman. Tapi ya, Rasulullah itu tidak seperti itu ya. Rasulullah itu adalah seorang leader sejati ya. Jadi ketika perjalanan menuju daerah Badar ya, kaum muslimin itu hanya membawa 70 unta. Sehingga ya, satu unta itu bergantian 3 orang. Ya, jadi tidak semua orang itu naik di atas unta ya.
Ya, dulu belum ada mobil sehingga orang berjalan, ya. Maka Rasulullah ya itu juga berbagi untanya dengan para sahabat. Ya, diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau menceritakan bahwasannya ya, beliau itu satu kelompok dengan Rasulullah. Jadi beliau Abdullah bin Mas'ud, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah satu onta. Satu onta berjalan, ya, satu onta untuk 3 orang, ya. Jadi bergantian itu. Ya. Dikisahkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, ketika itu saat itu adalah bagian Rasulullah untuk naik ke onta, kemudian sudah habis, ya, kemudian akan bergantian ke Ali atau ke Abdullah bin Mas'ud, ya, itu Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud itu berkata kepada Rasulullah, ya, karena tidak enak dan eh, ingin menyerahkan untanya agar bisa dipakai dengan Rasulullah. Kemudian mereka berkata, kami lebih senang berjalan demi engkau ya Rasulullah. Ya, agar supaya Rasul saja ada yang pakai. Ya. Kita bayangkan ya, pemimpin besar ya, jenderal besar ya, pemimpin pasukan perang ya, itu begitu tawaduknya ya, dia menyamakan kondisinya semua. Tapi kata Rasulullah ya, Rasulullah menolaknya dan tetap bergantian. Ya, Rasulullah kemudian menjawab, kalian tidak lebih kuat dariku. Ya. Maka hal itu tetap bergantian. Ini menjadi pelajaran sangat penting bagi kita ya, bagaimana seorang pemimpin itu benar-benar merasakan apa yang dirasakan oleh pasukannya. Ya. Walaupun beliau itu adalah seorang rasul ya, pengikutnya sangat mencintainya, tapi beliau tetap ya eh, merasakan apa yang dirasakan oleh para pengikutnya. Itu salah satu pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Kemudian di sisi lain ya, Abu Sufyan ini bukan orang yang tidak tahu kondisi. Ya. Abu Sufyan ini merupakan pimpinan ya orang kafir Quraisy dan memiliki informan banyak dan memiliki otak yang sangat cerdas. Ya. Sehingga ketika beliau ya akan tiba ke daerah Badar itu, ya beliau mendapatkan informasi tentang pergerakan Rasulullah bersama para sahabatnya ya, dari Madinah ya, dengan tujuan menghadang kafilah dagangnya. Dan ini menjadi ancaman besar ya. Karena yang Abu Sufyan bawa itu adalah seluruh hartanya kaum kafir Quraisy Mekah ya, yang sedang memang ingin diperdagangkan. Jadi ya, semuanya itu diinvestasikan dalam rombongan dagang ini. Memang begitulah ekonominya berjalan di Mekah saat itu. Ya. Semua dititipkan ke rombongan Abu Sufyan, kemudian diperdagangkan di Syam, kemudian meraih untung, dibawa kembali pulang. Sehingga ya, kalau sampai semua harta ini diambil, maka bisa hancur itu ekonomi Mekah. Abu Sufyan ya, langsung segera mengubah jalur perjalanannya menuju pesisir. Ya, jadi perjalanan itu yang tadinya rutenya itu tidak terlalu dekat dengan pantai, ya, sehingga dia ubah menjadi menyusuri daerah pesisir pantai. Yang karena hikmahnya itu akhirnya bertemu di Badar. Dan karena tahu akan dihadang oleh kaum muslimin, Abu Sufyan ini langsung mengirimkan ya, pesan kepada kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah untuk meminta pertolongan. Ya. Maka Abu Sufyan itu mengirim seorang yang bernama Abu Domdom Al-Ghifari. Amr bin Domdom Al-Ghifari. Abu Sufyan mengirim Amr bin Domdom untuk segera menuju Mekah dan mengirimkan pesan penting, pesan darurat bahwasannya kafilah dagangnya ini akan dihadang oleh kaum muslimin. Sehingga Amr bin Domdom ini orang yang sangat pintar berakting. Diriwayatkan itu untuk memberikan pesan kepada orang Quraisy yang ada di Mekah itu nggak hanya datang kemudian bilang ya, rombongan Abu Sufyan diserang, tidak. Kalau itu biasa. Untuk menambah kesan dramanya itu, ya, kalau sekarang namanya istilahnya drama itu, sebelum masuk kota Mekah, ya, beliau itu, ya, menggorok ya, kudanya, afwan untanya, ya, sehingga ada darah yang keluar, kemudian dia baluri ke badan dan bajunya, dan bajunya itu ditambah dirobek-robek. Kemudian ketika akan masuk gerbang kota Mekah, dia berjalan terseret-seret, seakan-akan sudah hampir terbunuh.
Ya, kemudian dia masuk kota Mekah, kemudian berteriak-teriak, ya, ya, tolong, tolong, ya. Abu Sufyan diserang oleh Muhammad dan para tentaranya, ya. Sehingga orang yang melihatnya itu langsung bersimpati, langsung bertanya-tanya, ada apa. Ya, bisa kita bayangkan, ya, langsung geger satu Mekah itu ketika Amr bin Damdam itu, ya, membawa pesan tersebut. Ya. Ketika itu ada Abu Jahal sebagai pimpinan orang Quraisy saat itu, ya, langsung segera menginstruksikan untuk seluruh, ya, orang Quraisy yang ada di Mekah itu, para laki-lakinya untuk segera, ya, menuju rombongan Abu Sufyan, ya, dipimpin oleh Abu Jahal. Ya. Bahkan Abu Jahal itu Abu Jahal Abu Jahal itu mengancam, ya, barang siapa yang tidak keluar nanti akan mendapatkan hukuman. Maka seluruh orang laki-laki yang ada di Mekah saat itu keluar, ya, ikut di bawah pimpinan Abu Jahal untuk segera menyusul ke Abu Sufyan untuk melindungi harta bendanya, karena itu semua adalah harta benda orang Mekah. Ya. Maka dikisahkan, ya, saat itu, ya, Abu Jahal itu membawa 1.000 pasukan siap perang. Ya. Di sini nih, di ininya infografisnya di sini ada 3.000-an orang. Ya. Afwan, ada 1.000-an orang, ya, dengan 700 unta dan 300 kuda perang. Ya. Nanti ini akan melawan kaum muslimin, ya, yang jumlahnya hanya 300-an orang, 70 unta dan 2 kuda. Ya. Jadi Abu Jahal yang mendapatkan informasi itu kemudian segera menyusun, ya, pasukannya. Dia membawa pada awal ada 1.300, ya. Tapi nanti 300-nya itu akan balik, ya. Sehingga nanti ketika bertemu dengan kaum muslimin itu berjumlah 1.000 orang dengan 700 unta dan 300 kuda perang ditambah persenjataan yang sangat lengkap. Ya, bisa kita bayangkan, ya, betapa timpangnya, ya, pasukan kaum kafir Quraisy, ya, saat itu siap perang dengan jumlah 1.000 orang melawan 300 orang yang hanya dengan 2 kuda dan persenjataan yang sangat minim. Ya. Maka sangat timpang sekali, ya, saat itu. Maka, ya, ketika sudah berangkat ini pasukannya Abu Jahal itu dengan 1.000 orang itu, Rasulullah juga mendapatkan informasi. Ya. Jadi zaman dulu sampai sekarang itu yang namanya informasi itu harga mahal. Maka ketika sudah berangkat pasukan Abu Jahal dari Mekah, Rasulullah mendapatkan informasi di perjalanan. Ya. Ketika akan menuju Badar, Rasulullah mendapatkan informasi bahwasannya Abu Jahal itu bergerak bersama 1.000 pasukan perangnya. Maka ketika itulah terjadi sebuah kebimbangan. Yang tadinya niatnya, ya, persiapannya hanya untuk menghadang orang kafir, pasukan rombongan dagangnya Abu Sufyan, ya, sehingga, ya, yang di depan mata ini malah harus berperang melawan 1.000 orang yang dimana itu sangat berbeda jauh jumlahnya. Ya. Maka saat itu Rasulullah itu, ya, akhirnya berhenti di suatu tempat, kemudian, ya, bermusyawarah kepada para sahabatnya, menyampaikan informasi ini bahwasannya kita akan berperang nih, bukan hanya ingin menghadang kafilah dagang. Ya, maka saat itu Rasulullah meminta pendapat para sahabat, ya, dan para pengikutnya. Ya. Maka di antara para pengikutnya itu dari kaum muhajirin, ya, yang sangat paling bersemangat itu bernama Al-Miqdad bin Al-Aswad. Ya. Ya. Dia sangat siap, ya, walaupun harus berperang dengan kondisi senjata yang minim, ya, dia menyatakan akan siap. Ya. Tapi itu belum cukup bagi Rasul. Dan Rasul tetap bertanya, apa pendapatmu? Ya, kemudian Abu Bakar berdiri dan mengatakan, kami siap ya Rasulullah. Kemudian Umar berdiri, ya, juga mengatakan yang sama. Ya, tapi itu belum cukup bagi Rasulullah. Rasulullah tetap bertanya, apa pendapatmu? Ya. Kemudian, ya, salah seorang, ya, pimpinan Ansor saat itu bernama Sa'ad bin Mu'az ini menangkap pesan dari Rasulullah. Kenapa tetap bertanya terus? Bukannya sudah ada sebagian mengatakan siap. Ya, jadi Rasulullah itu ingin melihat, ya, para sahabat dari kaum Ansor. Ya. Kalau yang menjawabnya kaum muhajirin, itu para sahabatnya dari awal Islam sudah teruji keimanan dan loyalitasnya. Ya. Kalau yang menjawabnya mereka, itu udah pasti itu. Karena dari sejak zaman susah di Mekah,
ya ditindas, mereka loyal sampai akhirnya mau pindah ke Madinah pun pindah ke Madinah kan loyal. Tapi sebenarnya Rasulullah itu ingin mendengar pendapatnya kaum Ansor. Karena ini mereka pengikut baru. Ya. Kira-kira bagaimana pendapatnya? Yang tadinya hanya ingin menghadang kafilah dagang sehingga harus berperang. Bahkan tidak sebanding lawannya. Ya. Maka saat itu sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'az, nah ini orang cerdas juga ya. Yang saat itu adalah merupakan perwakilan pimpinan kaum Ansor. Ini menyadari maksud dan tujuan pembicaraan Rasul tersebut. Sehingga saat itu dia berdiri ya, kemudian berkata ya, la naqulu mimma yaqulu Bani Israil li Musa. Kata kata Sa'ad bin Mu'az itu, kami tidak akan berkata sebagaimana Bani Israil itu berkata kepada Musa. Ya. Itu ketika dalam ayat itu dikatakan ya, ketika Nabi Musa itu mengajak Bani Israil itu untuk masuk ke Palestina. Ya, kemudian Bani Israil itu mengatakan, pergilah kamu dan Tuhanmu, sementara kami duduk di sini nunggu hasilnya. Itu perkataan Bani Israil kepada Musa. Emang dari dulu tuh orang Yahudi itu emang kurang ajar. Ya, maka ya kata Sa'ad bin Mu'az ya, itu mengatakan kami tidak akan mengatakan sebagaimana Bani Israil itu berkata kepada Nabi Musa. Tapi kami akan siap selalu bersamamu. Ya, kemudian kata Sa'ad bin Mu'az, ya kalaulah di depan kita ada lautan dan kita harus menyeberanginya, ya kami pasti akan ikut bersamamu menyeberanginya. Perkataan yang mantap dan siap. Maka setelah ya Sa'ad bin Mu'az yaitu mengatakan seperti itu, maka Rasulullah menjadi tenang. Ya, dan merasa bahwasannya memang para pengikutnya ini sudah siap semuanya. Ya. Maka setelah itu karena rasa senang dan bahagianya mendengar pernyataan Sa'ad bin Mu'az, Rasul pun berkata, bergeraklah, hariku wa basyiru, dan bergembiralah. Karena sesungguhnya Allah telah menjanjikan salah satu dari dua kemenangan. Ya, kemenangan perang ataupun mati syahid. Ya. Kemudian kata Rasul, demi Allah, sepertinya aku melihat kebinasaan orang-orang kaum kafir Quraisy tersebut. Ya. Jadi ulama menjelaskan bahwasannya upaya Rasulullah untuk berkonsultasi bersama para sahabat beliau dalam peperangan itu menunjukkan pentingnya musyawarah. Ya, walaupun beliau seorang pimpinan, ya, bahkan beliau seorang nabi, beliau tetap membuka forum musyawarah, forum diskusi, bagaimana pendapat, agar semuanya itu merasa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Maka setelah akhirnya Rasulullah bersama para pengikutnya yakin ya, dan siap untuk ke medan perang ya, maka Rasulullah melanjutkan perjalanan ya sambil mencari informasi ya. Jadi Rasulullah itu ketika berperang itu benar-benar ikhtiarnya maksimal ya. Bukan karena beliau rasul ya, bukan karena beliau nabi ya, sehingga kita mikirnya oh beliau sakti nih ya, beliau tahu ya, segala hal, enggak ya. Beliau itu benar-benar bagaimana mencontohkan ya, sebab dan akibat ya. Beliau benar-benar berikhtiar secara maksimal. Bukan berarti karena beliau Rasul, kemudian beliau hanya cukup berdoa ya, atau meminta malaikat, atau meminta bantuan jin ya, untuk membantunya, enggak. Tapi benar Rasul itu mencontohkan bagaimana seharusnya manusia itu berusaha secara maksimal. Maka aneh kalau zaman sekarang itu ada ngaku-ngaku ya, orang yang punya karomah ya, sehingga kemana-mana terbang itu aneh. Ya. Kalau yang bisa begitu Rasulullah lebih berhak melakukan seperti itu. Tapi enggak, semua beliau jalankan sebagaimana manusia normal. Ya, beliau berjalan ratusan kilo ya. Beliau dalam mempersiapkan perang benar-benar menggali informasi yang dalam ya, agar benar-benar bisa menentukan strateginya. Ya. Nah, maka ya dalam persiapan untuk menghadapi kaum kafir Quraisy yang itu akan dibantu oleh, jadi akan bertemu antara pasukannya Abu Jahal ya bersama kafir dagangnya Abu Sufyan ya, Rasulullah ini menggali informasi sebanyak-banyaknya ya, maka Rasulullah itu bersama Abu Bakar As-Siddiq ya itu mencari informasi sebanyak-banyak ya. Begitu juga Rasulullah mendelegasikan Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam ya bersama Sa'ad bin Abi Waqqas ya, untuk pergi ke Badar dengan tujuan menggali informasi seakurat mungkin ya. Jadi beberapa sahabat itu ditugaskan untuk mencari informasi ya. Di mana kaum kafir ini bagaimana keadaannya. Maka dikisahkan ya, mereka bertemu oleh dua orang budak dari milik orang musyrik dan ditanya ya,
berapa jumlah pasukan kaum kafir Quraisy? Ya, mereka mengatakan banyak. Ya, cuma bilang banyak doang, tapi nggak dikasih tahu berapa jumlahnya. Ya, kemudian ya Rasul bertanya lagi, ya ada berapa ekor unta yang mereka sembelih setiap hari? Ya, nah, ini menggali informasi dengan cara pintar. Kemudian kata dua orang itu, ya setiap hari mereka terkadang menyembelih 9 atau 10 onta. Nah, maka dari sini Rasul tahu berapa jumlah mereka. Ya, karena biasanya satu onta itu untuk 100 orang. Jadi ketika mereka menyembelih dalam sehari 9 sampai 10, tandanya jumlah mereka antara 900 sampai 1000 orang. Ini sebuah analisa yang sangat cerdas dari Rasulullah. Kemudian juga Rasul bertanya, ya siapa tokoh-tokoh Quraisy yang berada di antara mereka yang berada di pada tentara kaum kafir? Ya, siapa para pimpinannya, tokoh-tokohnya? Ya, kemudian dari informasi itu beliau mendapatkan informasi bahwasannya ada Utbah, ya, dan Syaibah, ya, dan Robi'ah dan Abu Jahal. Ya. Maka dapatlah semua informasi tadi, ya, sehingga ya, pelajarannya adalah ya Rasulullah mendapatkan informasi yang jelas berapa jumlahnya dan siapa saja tokoh pimpinannya. Itu menentukan bagaimana nanti Rasul dalam menentukan strateginya, taktik dan strategi perang yang sesuai untuk menghadapi dan melayani serangan musuh. Ya, maka itu adalah bentuk ikhtiar Nabi Muhammad SAW dalam persiapan untuk menghadapi peperangan. Ya, kemudian setelah mendapatkan informasi itu, maka Rasulullah itu segera berjalan menuju Badar, yang dimana memang kaum kafir juga itu memang ingin segera menuju ke tempat tersebut. Ya. Maka Rasulullah bersama para sahabatnya itu bersegera menuju daerah Badar, ya, agar dapat mendalui orang-orang musyrik, ya, karena tujuannya itu adalah sumber air, karena di sana ada sumber air. Ya. Maka Rasulullah dengan para sahabatnya itu bersegera ke daerah Badar dan kemudian menepi di dekat sumber air. Ya, kemudian setelah memilih suatu tempat, ya, sini ada kejadian juga, ya. Rasulullah itu memilih suatu tempat untuk menjadi base campnya kaum muslimin. Kemudian ada seorang sahabat bernama Al-Hubab bin Munzir, ya, kemudian berdiri saya berkata, ya, wahai Rasulullah, ya, pemilihan tempat ini apakah strategi perang darimu atau dari wahyu? Ya. Kemudian kata Rasulullah, ini adalah strategi perang dariku, maksudnya dari ikhtiarnya Nabi. Ya, kemudian Al-Hubab bin Munzir ini kemudian menjelaskan, wahai Rasulullah, kalau memang ini bukan dari wahyu, izinkan aku memberikan sebuah masukan. Ya, jadi menurut Uhbah bin Munzir, pemilihan tempat ini kurang tepat untuk berperang. Maka Uhbah bin Munzir itu kemudian menyarankan agar umat Islam itu, ya, membangun base camp itu tepat di sumber air yang ada di Badar. Ya. Menyarankan agar segera menguasai sumber air itu karena kenapa? Ya, karena ini menjadi keuntungan bagi kaum muslimin. Ya, karena mereka menguasai sumber air sementara orang kafir Quraisy itu nggak bisa mendapatkan air, padahal sumber airnya salah satu dari situ. Ya, peperangan itu bisa dimenangkan ketika dia menguasai sumber daya. Ya. Maka dengan menguasai sumber daya itu udah tinggal nunggu mati aja itu lawannya, karena lama-lama mereka akan mati. Ya, maka ini salah satu strategi dari Al-Hubab bin Munzir. Maka Rasulullah akhirnya mengiyakan dan akhirnya segera menuju lokasi terjadi beradanya sumber air tersebut, sehingga menguasai sumber air, sehingga itu merugikan pasukan kaum kafir Quraisy karena tidak bisa mengakses air. Setelah itu, ya, maka singkat kata, ya, maka sebenarnya masih panjang itu beberapa peristiwanya. Maka setelah mereka antara kaum muslimin sudah tiba di Badar, ya, dan kaum kafir Quraisy juga sudah tiba di Badar, maka berhadapanlah dua pasukan ini. Ya, di daerah Badar inilah terjadinya pertempuran antara kaum muslimin yang berjumlah 300-an orang, ya, melawan kaum kafir Quraisy satu dipimpin oleh Abu Sufyan dan Abu Jahal dengan yang berjumlah 1000 orang.
Ya, maka ketika saling berhadapan ini, maka di antara kebiasaan orang Arab saat itu sebelum akhirnya berperang antar dua pasukan besar di sini, maka terjadi yang namanya mubarozah. Mubarozah ini duel, duel dulu, duel perwakilan. Maka perwakilan dari kaum kafir Quraisy yaitu ada Utbah bin Rabi'ah. Ini kalau duel itu maka perwakilan para pendekarnya, orang paling ahlinya dalam memakai pedang dan berduel, berperang. Maka dari orang kafir Quraisy itu ada Utbah bin Rabi'ah, ada Syaibah bin Rabi'ah, dan ada Al-Walid bin Utbah. Ini tiga-tiganya ini keluarga, satu keluarga. Ini perwakilan dari kaum kafir Quraisy. Kemudian dari kaum muslimin, Rasulullah itu mengutus 3 orang Ansor untuk melawan ketiga orang tersebut. Tetapi Utbah itu menolak. Mereka kemudian mengatakan, saya tidak ada urusan dengan kaum Ansor orang Madinah. Yang pengen saya lawan ini adalah kaum Quraisy juga yang itu sudah pindah ke Madinah. Maksudnya itu adalah keluarga mereka juga sebenarnya. Itu yang pengen mereka lawan. Maka Utbah menolak berdua dengan orang Ansor. Akhirnya Rasulullah itu kemudian kira mengutus ada Hamzah bin Abdul Muthalib, itu adalah pamannya Nabi. Ini juga seorang yang terkenal dengan kelihayannya memakai pedang dan berperang, berduel. Kemudian yang kedua ada Ali bin Abi Thalib, dan yang terakhir ada Ubaidah bin Haris. Ini ketiga-tiganya itu adalah para pendekarnya orang muslimin. Maka terjadilah duel. Hamzah akan melawan Utbah bin Rabi'ah, Hamzah itu melawan Syaibah bin Rabi'ah. Kemudian Ali bin Abi Thalib yang itu masih muda, yang terkenal sangat lihai memakai pedang, ini melawan Al-Walid bin Utbah. Yang keduanya itu dengan sangat mudah menang melawan musuhnya. Jadi Hamzah itu melawan Syaibah dengan sangat mudah, akhirnya itu menebas lehernya sehingga dimenangkan oleh Hamzah. Kemudian Ali ini melawan Al-Walid bin Utbah itu dengan sangat mudah, ini menebas dan membunuh Al-Walid. Sehingga sudah 2-0. Maka yang agak lama ini pertempuran antara Ubaidah bin Haris melawan Utbah. Ini berlangsung lama, keduanya kira saling tusuk, saling melukai. Kemudian ketika Utbah ini sudah semakin lemah karena banyaknya luka, akhirnya Hamzah dan Ali itu menebas Utbah dan akhirnya membunuh. Sehingga duel utama pembuka ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Maka setelah itu melihat duel tersebut kaum musyrikin ini semakin panas, merasa harga dirinya ini diruntuhkan, sehingga terjadilah perang, duel antara kaum muslimin, perang secara umum, keseluruhan pasukan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, singkatnya begitu. Nah, banyak sebenarnya kejadian-kejadian yang ada pada perang Badar ini. Di antaranya adalah terbunuhnya Abu Jahal. Abu Jahal ini juga mengikuti perang. Abu Jahal ini pimpinan tertingginya orang Mekah, dan dianggap sebagai rajanya orang Mekah. Yang menariknya adalah yang membunuh Abu Jahal ini adalah 2 anak muda, yang bahkan hampir tidak memenuhi syarat untuk ikut perang karena saking mudanya. Jadi dari kalangan kaum Ansor. Ketika itu ada 2 pemuda ini bertanya kepada, kalau tidak salah itu bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, wahai paman, mana yang namanya Abu Jahal itu? Kami dengar dia dulu sering menyakiti dan melukai Rasulullah. Maka kemudian Ali melihat kita, kemudian itu orang itu yang adalah Abu Jahal. Maka didatangi Abu Jahal tersebut, kemudian berduel melawan 2 pemuda ini, dan akhirnya Abu Jahal itu terluka parah, terluka parah ketika ditusuk pahanya, dan akhirnya kemudian ditolong oleh pasukan yang lain.
Maka berkecamuklah perang saat itu, dan akhirnya ya dikisahkan ketika peperangan terjadi itu, kita tahu bahwasannya Allah itu mengirim pasukannya berupa malaikat yang untuk menolong kaum muslimin. Ya, kita bayangkan antara 1.000 orang melawan 300 orang. Ya, maka diriwayatkan banyak sekali kisah ya, bahwasannya ya, ketika seorang itu ingin menebas musuhnya, sebelum pedang itu nyampe ke lehernya, tiba-tiba lehernya itu sudah jatuh. Ya, maka saat itu kaum muslimin sadar bahwasannya ternyata yang perang itu bukan hanya manusia, ya, tapi ada para malaikat yang membantu kaum muslimin. Ya. Kemudian singkat kata, ya, akhirnya peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin, ya, yang saat itu hanya berjumlah 300-an orang melawan 1.000 orang kaum kafir Quraisy Mekah. Ya, walaupun kita bayangkan 300 ya hanya membawa 2 kuda, yaitu pun bukan kuda perang, dan hanya membawa sedikit persenjataan. Ya, sementara melawan kaum kafir Quraisy yang melawan 1.000 orang dengan 300 kuda perang. Ya. Dengan takdir Allah, dengan hikmah Allah, dengan izin Allah, akhirnya peperangan Badar ini yang tidak sebanding, ya, tapi dimenangkan oleh kaum muslimin dengan gemilang. Bahkan kaum muslimin itu hanya meninggal 14, ya, sementara kaum kafir Quraisy itu meninggal 70 dan 70 ditawan. Dan beberapa petinggi orang Mekah itu, ya, itu akan meninggal. Ya. Di antaranya adalah Abu Jahal, ya, itu melawan 2 pemuda dari Ansor. Kemudian ketika sudah dalam keadaan saat itu kaum kafir Quraisy itu sudah mengalami kekalahan, ya, Abu Jahal ini ditinggal Abu Jahal ya, oleh pasukannya, orang yang membantunya. Ya, kemudian Abdullah bin Mas'ud, ya, itu Mas'ud ini melihat Abu Jahal sedang terluka sendirian. Sahabat Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan itu seorang sahabat yang memiliki badan yang kecil. Ya. Beliau yang dianugerahi badan yang kecil atau mungil. Ya. Bahkan suatu ketika, ya, ketika Ibnu Mas'ud atau Ibnu Mas'ud ini naik naik pohon kurma, manjat, ya. Kemudian tersingkap betisnya, kemudian sama orang itu diketawain. Karena saking kecilnya, ya. Kemudian ketawain, kemudian dia sama Rasulullah, ya. Kemudian apa yang kamu tertawakan, ya. Ya, betisnya Ibnu Mas'ud itu kalau ditimbang, ya, itu masih lebih berat daripada gunung Uhud. Ya. Bela keutamaan Ibnu Mas'ud, ya. Nah, Ibnu Mas'ud yang badannya kecil itu, ya, dan dia itu beliau termasuk sahabat yang tidak memiliki harta banyak, ya, miskin, ya, ya. Dan dulunya itu dia adalah pengembala kambingnya Abu Jahal, ya. Tidak dipandang lah, ya, tapi beliau menjadi mulia karena beriman kepada Rasul dan berjuang bersama Rasul. Nah, ketika Ibnu Mas'ud ini melihat Abu Jahal sedang terluka, dengan sigapnya Ibnu Mas'ud ini langsung naik ke pundaknya Abu Jahal dan akan menggorok lehernya. Dan itu Abu Jahal yang tengah terluka itu setengah tidak sadarkan diri, kemudian melihat siapa orang ini yang akan menggorok lehernya. Kemudian ketika dia lihat mukanya itu Ibnu Mas'ud, dia berkata, bukankah kamu dulu yang mengembalakan kambingku? Maksudnya itu ingin merendahkannya. Itu. Maksudnya kamu ini nggak pantas kamu melawan saya ini orang besar. Nah, itu yang ingin diinginkan Abu Jahal. Tapi kata Ibnu Mas'ud, langsung dia tebas dan kemudian dia bawa lehernya, kepalanya Abu Jahal kepada Rasulullah. Ya, kemudian ketika diserahkan lehernya, kepalanya Abu Jahal ini kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah bertakbir, kemudian berkata, ya hadza fir'aun hadhil ummah. Ya, ini Fir'aunnya umat ini, ya, karena memang betapa besar pemusuhan Abu Jahal terhadap Rasulullah. Padahal Abu Jahal itu, ya, satu pada dengan Rasul, ya. Maka, ya, Bapak Ibu yang nanti Allah, maka singkat kata kemudian perang Badar ini akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin dan para sahabatnya. Banyak sekali hikmah dan pelajaran bisa kita ambil dari peristiwa Badar ini. Ya, yang pertama itu adalah, ya, keteguhan sikap para sahabat Rasul terhadap perintah atau terhadap Rasulullah SAW dan kesetiaan mereka. Ya, mereka memiliki sikap takwa dan tawakal yang begitu tinggi, ya, walaupun dengan jumlah yang sedikit, walaupun dengan persediaan sedikit, ya, mereka siap, ya, bahkan siap mati melawan pasukan yang lebih besar. Hikmah keduanya itu adalah, ya, jumlah itu bukan berarti menjadi jaminan kemenangan. Maka
banyak sekali kejadian jumlah yang sedikit itu melawan jumlah yang lebih besar, ya itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian yang terakhir adalah setelah perang Badar ini selesai, ya, kaum muslimin akhirnya memiliki kekuatan yang lebih besar dan diakui kekuatannya oleh orang-orang Arab yang lain. Dan ini menjadi pukulan telak banget bagi kaum kafir, kaum Quraisy yang saat itu mereka itu merasa mereka lah yang paling mulia di antara orang. Ketika mereka kalah dari kaum muslimin, padahal dulu itu mereka tindas, ya, mereka mulai memperhitungkan kaum muslimin, dan kaum muslimin ya ini seakan seperti terbakar semangatnya, dan akhirnya eh, seperti eh, terbukti janji Allah, ya, bahwasanya barang siapa yang menolong agamanya pasti akan Allah tolong, ya, sehingga membakar semangatnya, sehingga menegakkan kepala kaum muslimin, ya, agar lebih berani lagi, agar lebih siap lagi dalam berdakwah, ya. Kurang lebih seperti itu, ya, Bapak Ibu nanti Allah, sejarah peristiwa perang Badar yang sangat fenomenal, merupakan perang pertamanya umat Islam melawan kaum kafir Quraisy, ya. Banyak sekali sebenarnya kisah-kisah yang bisa diceritakan, banyak sekali tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya, dan bisa kita ceritakan pada kesempatan yang singkat ini. Setidaknya dari yang singkat ini menjadi pemantik buat kita untuk bisa lebih dalam lagi, ya, mendalami sejarah atau sirah yang dulu dilalui oleh baginda besar dan bersama para sahabatnya. Karena mereka lah yang merintis, ya, agama ini sehingga sampai kepada kita. Begitu kurang lebihnya, mohon maaf, ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Saya kembalikan kepada moderator, kepada Mbak Mia. Silakan. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, ilmu yang sangat luar biasa ya. Sejarah cerita dari baginda Nabi mengenai Perang Badar, yang Alhamdulillah bisa kita ambil hikmahnya, yaitu yang pertama, sikap para sahabat pada perintah dan perintah Rasulullah dan kesetiaan yang begitu tinggi. Yang kedua, yaitu jumlah bukanlah jaminan kemenangan. Yang ketiga, kaum muslimin punya kekuatan yang lebih besar di hadapan kaum yang lain setelah terjadinya peperangan Badar ini. Dan juga dari perang ini kita dapat melihat bahwa seorang Rasul saja masih berikhtiar dengan sangat optimal ya Ustadz. Jadi kita sebagai manusia biasa jangan merasa sudah cukup. Kita harus ikhtiar dengan maksimal dan juga jangan lupa untuk berdoa. Dan yang terakhir, kita harus percaya bahwa pertolongan Allah akan diberikan kepada siapapun yang mau menolong agama Allah, gitu kurang lebihnya. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari apa yang sudah disampaikan oleh Al-Ustadz Ibrahim, dipersilakan. Bisa langsung on mic, on kamera, atau bisa ditulis saja di kolom chat jika ada pertanyaan mengenai perang ini atau mungkin hal yang bersangkutan dengan kajian pada malam hari ini. Izin Terima Ambung kasih. menambahkan. Oh, silakan. Fadal, tadi siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku sedang tidak bisa on kamera. Ini ada barangkali mengenai kasus Palestina itu ya. Apakah itu fase kita sudah fase Madinah yang artinya seperti perang Badar itu perang terbuka, atau memang kita belum pantas ya untuk berhadapan langsung dengan musuh itu. Terima kasih barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Ustadz, bisa langsung dijawab saja. Pertanyaannya apakah sekarang kita fase Mekah atau fase Madinah gitu ya. Maka sekarang ya bisa dikatakan kita sekarang bisa dikatakan tergantung kondisi kitanya, ya. Kita ada di mana ya. Walaupun tidak bisa disamakan persis bahwasanya kita harus perang dengan mengangkat senjata atau enggak, ya, karena sekarang ini kan ada fase damai ya. Kita hanya boleh jadi
Rasulullah itu perang sebenarnya secara umum itu bukan memulai perang, tapi hanya mempertahankan diri. Bukan Rasulullah itu mengangkat perang kemudian mengajak duel, tidak ya. Tapi secara garis besar ulama mengatakan dari semua peperangan yang Rasul lakukan bersama sahabatnya itu untuk mempertahankan diri, ya, bukan memulai perang. Ya, karena kaum muslimin itu tidak pernah memulai ribut, tapi kalau disenggol atau kalau mulai dizalimi, maka harus membela diri. Nah, kalau sekarang itu fasenya apa? Tergantung kita. Ya. Nah, kalau kita di Indonesia, maka alhamdulillah kita ini fase damai. Nah, kita berjuang berjihad dalam bentuk yang lain. Tapi kalau di Gaza, di beberapa wilayah yang saat itu dizolimi, maka itu adalah fase peperangan yang dimana itu harus terjun perang melawan kaum kafir. Ya, walaupun sekarang strateginya jauh lebih berbeda. Ya, sekarang ada peran media, ada peran diplomasi politik dan sebagainya. Ya, terkadang sekarang itu lebih ampuh sebenarnya, ya, dari semata-mata berperang. Walaupun tetap ya untuk para mujahidin yang di lapangan yaitu tetap mereka berperang, ya, kontak fisik melawan musuhnya, tetapi tidak dipungkiri sekarang itu ada yang namanya peran politik dan diplomasi, ya, itu sangat berperan untuk kemenangan sebuah peperangan, ya. Kurang lebih seperti itu, ya. Ini bisa diambil pelajaran dari perjuangan saudara kita yang di Palestina, ya. Mereka ada yang berperang berupa Hamas itu di medan perang bertempur langsung bersama pasukan kaum Zionis, ya. Tapi di luar itu banyak pimpinan Hamas itu melakukan perjuangan diplomasi dan politik sekarang, ya. Kalau dulu ada beberapa orang itu mengatakan pimpinan Hamas ini di luar Gaza bermewah-mewahan, enggak. Ya, mereka itu lebih tahu tentang bagaimana berjuang. Mereka berjuang dalam hal meraih pengaruh dari bangsa-bangsa lain melalui diplomasi dan politik. Lalu seperti itu, ya. Allah Makasih. alam bisawab. Masya Allah, baik. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, boleh teman-teman satu pertanyaan lagi sebelum kita beralih ke cara berikutnya. Boleh ditulis di kolom komentar atau langsung saja on mic seperti Pak Abizai tadi. Ya, alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan nasiran Ustaz atas paparannya tadi, Masya Allah. Ya, terkait dengan perang Badar, ya. Dan kita juga sebelumnya pernah kaji juga bersama yang lainnya terkait dengan perang lainnya, maksudnya perang Uhud gitu ya. Kalau perang Uhud, kita bisa memvisualisasikan langsung, Ustaz. Karena dalam paket tour di Arham Travel, ya sudah kita kemudian coba susun untuk kunjungan ke Uhud, ya. Tapi insya Allah nanti bersama Ustadz Ibrahim kita buat kemudian kajian, ya, langsung di Badar, insya Allah, ya. Semoga kita bersama Allah, yang dalam kajian ini bersama-sama Allah mudahkan kita amin, amin. mengunjungi salah satu situs bersejarah umat Muslim yaitu Badar, untuk kemudian kita sambil mengkaji secara langsung bersama Gurunda di Badar. Masya Allah, ya, tadi terkait dengan keberanian umat Muslim, ya. Itu kalau di film Hollywood sudah ada, Ustaz. Film Iya, 300, ya. Rihanna tuh, ya. Iya, Itu itu 300, jangan-jangan tapi ternyata inspire by terinspirasi Perang Badar dari itu. Muslim, Iya, dari Rasulullah. Masya Allah. Rasulullah. Iya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan? Insya Allah melalui kajian ini jadi terinspirasi kita buat paket ke Badar, insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Umroh sekaligus tapak tilasirah, Pak, ya. Iya. Insya Allah. Insya Allah, Ustaz. Doakan, Ustaz. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan untuk
kesempatan untuk satu penanya lagi. Kami silakan. Kami tunggu sampai 1 menit lagi mungkin ya. Karena waktu sudah menunjukkan 9:09. Baik, dihitung mundur aja dari 5 second untuk kemudian kita cukupkan. Ya, saya izin hitung ya teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Abdurrahman Ibrahim atas ilmu yang sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada para hadirin, para jamaah sekalian yang sudah ikut belajar bersama di sini. Semoga apa yang kita dapatkan bisa menjadi motivasi dan juga bisa menambahkan ilmu untuk kita semua. Baiklah, menginjak acara berikutnya itu pembacaan doa. Disilakan kepada Ustadz untuk memimpin doa penutup kajian malam hari ini. Mari kita tundukkan pandangan dan kita seraya beristighfar kepada Allah SWT. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli zaman wa fi kulli makan. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ربنا إنك أنت الوهاب ربنا اللهم إنا نسألك زيارة مسجدك الحرام وزيارة مسجد الأقصى وهو حر عزيز ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. Amin, ya rabbal alamin. Baik, syukran Ustadz. Terima kasih sudah memimpin doa. Kepada jamaah Arham Circle sekalian, barangkali ada yang tertinggal kajian-kajian sebelumnya di Arham Talk ini, bisa langsung dicek saja di YouTube-nya. Kami ada di Arham Talk. Itu bisa langsung di-subscribe dan di-share juga. Insya Allah, semoga menjadi ilmu dan amal jariah yang bermanfaat. Baiklah teman-teman, untuk berikutnya yaitu sesi dokumentasi. Dipersilakan kepada yang tidak berhalangan untuk on kamera. Boleh yang lain ditunggu. Nah, baik. Kita sama-sama ambil foto ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Masya Allah, barakallah. Syukran pada semua yang sudah hadir. Saya mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan pembacaan kafaratul majelis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu fikum. syukran, jazakallah khair Ustaz. Pamit ya. Sehat selalu Pamit. semua. Ya, Pak Asri. Syukran Ustaz. Haris.